Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani, "I'lam anna tariqatul fuqaha law kanat 'aina tariqatil fuqara lakana al-faqir idza balagha darajatal iftar wa tadris sara min maslakan fi asrihi walakinnaha tariqun tadkhul afhamil fuqaha limahabbatihim lid-dunya wa adnasiha hatta sara'adu kanu marbutun min wasatihi bi'iddati hibalin ala adadi maylihi ila syahwat wa dhalika mani'un anit tayran ila taraqi faham. Artinya perkataan daripada Abdul Wahab Asy-Syahrani, dan diketahui olehmu bahwasanya tariqah fuqaha, jalannya para fuqaha, orang-orang ahli fikih itu bagi orang yang ada ain tariqah fuqaha ahli sufi, niscaya adalah orang fuqaha itu apabila sampai ia kepada derajat memberi fatwa, artinya mufti, dan akan derajat memberi tadris, yakni sampai kepada martabat mengajar akan manusia. Jadi orang yang menunjukkan jalan tariqat ahli sufi itu sangat halus, tadukul bicaranya, lagi dalam, jadi halus, lagi dalam, lagi susah paham orang yang fuqaha itu, karena sangat kasih mereka itu bagi dunia. Jadi orang yang masih ada hatinya mencintai dunia, sulit disini pahaman sufi itu karena halus pahamannya. Jadi karena sangat kasih mereka itu bagi dunia dan bagi kecemaran dunia, kotoran dunia, hingga jadi paham seseorang daripada seorang mereka itu seolah-olah terikat daripada tengah dadanya itu dengan beberapa bilangan tadi bi'iddatihi balin, yaitu atas yang kira-kira bilangan cenderung hati mereka itu kepada syahwat dunia, dan adalah yang demikian itu menegakkan ia daripada naik terbang kepada martabat yang tinggi, yang dapat memahami ilmu tariqat ahli sufi. Jadi artinya orang-orang ahli fikih namun masih ada cintanya kepada dunia, sulit terbang, artinya memahami pahaman yang tinggi-tinggi seperti yang dipahami oleh orang-orang ahli sufi. Jadi kadang-kadang memang pahaman orang fuqaha, orang ahli fikih dengan ahli sufi itu beda.
Inilah perceraian atau perbedaan antara mazhab fuqaha dan antara mazhab ahli sufi. Karena ilmu syariat ahli fuqaha itu dimisalkan seperti kulit. Kulit nyior, nyior wajahnya adalah kulit nyior. Ada yang menyebut nyior, ada nyior, sama aja. Dan ilmu tarikat ahli sufi itu seperti isi nyior itu. Dan ilmu hakikat ahli sufi itu seperti santan. Bacanya santan nyior atau minyak nyior itu. Jadi syariat atau fuqaha tadi itu seperti kulit. Tarikat itu seperti apa? Isinya. Hakikat itu seperti santan atau minyak, hasil daripada nyior tadi. Tapi ya, jadi kan istilahnya fikih itu di luar aja. Tapi ya orang nak sampai kepada kepada isinya harus melalui kulit dahulu. Kalau mau dapat isinya pun harus melalui kulit. Jadi syariat dahulu dipakai. Hanya masuk ke tarikat ibadah itu hanya dapat hakikatnya seperti minyak tadi atau santan. Orang kada dapat santan, mohon kada harus melalui proses kulit lawan minyak nyiornya di dalam tadi diparut dahulu, hanya dikacak, hanya jadi dapat. Jadi santan diperas. Bila habis nyiornya pusat diparut. Itu orang beri. Ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Dan lagi kata Syekhul Islam Syafi'iyah di dalam syarah Ibnu Ruslan yang bernama Fathur Rahman. Ngarang kitabnya. Jadi musilatus salah satu bil jauzi boleh juga itulah bacanya tuh dicontohkan 63 bil zaujati bil juzan yang pemahaman baca berarti baca arti yang atau sudah ada artinya sudah. Jadi diumpamakan 63 tadi dengan kerapaknya. Jadi musilatis salah satu bil juzati fasyariatu wal fasli az-zahiri wa tariqatu kallubi wal haqiqatu kaduni. Artinya dimisalkan oleh ulama akan ilmu yang tiga, syariat, tariqat, hakikat, itu 63 itu dengan buah jauzah, artinya kalapak nyior. Maka ilmu syariat yakni ilmu fikih dan ilmu usuluddin itu seperti kulit juzah itu kulit nyior. Yang zahir itu apa yang kita kulitnya tuh sabun sabunnya. Dan ilmu tarikat itu yaitu seperti isi buah juzah. Artinya nyiornya rajin diparut rajin. Dan ilmu hakikat itu seperti minyak buah juzah itu, artinya minyaknya tenang sudah diparut tadi lalu diperah jadi santan diolah menjadi apa? Minyak. Dan barang siapa mengetahui
syariat, itu dinamakan itu fikih. Dan barang siapa mengetahui ilmu fikih dan usuluddin dan mengetahui belakang ilmu tarikat dan ilmu hakikat dan ilmu fikih, dinamakan akan dia ahli tasawuf. Jadi harus ketiganya. Dan dinamakan fuqara, dan inilah perceraian, perbedaan antara ahli sufi dan antara fuqaha. Jadi nama fuqaha itu orang namanya tahunya fikih, sama macam. Namunnya ketiganya belajar itu marahnya orang apa? Ahli tasawuf. Jadi ketiganya, ahli tasawuf. Ada kita ini bila ahli tasawuf fikih ada tambahan. Bang Puji bilang ada bersembahyang lagi belajar tasawuf. Belajar tasawuf ada sembahyang lagi. Ya. Para saudara saya mana hanya beda rumah belum. Kalau benar bila ulun ramai begitu guling tu. Jadi kalau obat tentang maghrib tadi. Bila jauh tak gulingnya hilang kan dia. Dan setengah daripada antara mazhab sufi itu, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahir wal Yawaqid. Itu bi'aqaidi akhabir dengan katanya. Kita Aurub maknanya lah. Kalau kitabnya terus Al-Yawaqid wal Jawahir. Itu ada Malayunya itu. Kitab Malayunya ada. Tipis di kitabnya ada karangan Abdullah Sya'rani ini orang hadis sufi, jadi kitab-kitab tasawuf Anwarul Qudusiyah, apalagi Lataiful Minan. Lataiful Minan itu dahulu sulit benar mencarinya kitabnya itu. Ada orang yang kitab. Alhamdulillah ini ada sudah. Dahulu saking hendaknya bisi kitab itu cari takut enggak kawan. Ada yang datang dari Bangil, ada ejer fotokopian kitab guru Bangil namanya fotokopi. Ada dulu naima berapakah menembus. Ada orang kitabnya tuh, fotokopian bekas kitab guru Bangil. Ada orang berjual. Begitu ada orang berjual ini dokan, bahan ada dawas, ada pulang nama Atari. Namanya memberi Lataiful Minan itu jadi Lataiful Minan itu karangan Sidin itu sedang nikmat yang Allah berikan. Itu kan kita jadi Lataiful Minan Singarani wa minal minanil ladzi ya setengah daripada nikmat yang diberikan Allah. Itu Lataiful Minan banyak kisah-kisah. Banyak kitab sini. Nah jadi ujar sidin summa mimma ikhtassa bihi sufiyah an ghairihim ilmuhum bittariqil musilati lahum ilal amal bil kitabi was sunnah. Fa'idha qultu lahum maqsudu qalat lahum maqsudu adalah namanya qalat qultu
Fa idza qulta lahum jadi faida qulta lahum maksudun in salah cita kira-kira ini kira di ada yang mau tabahin tadi. Maksudnya bacaan ini faida qulta jangannya ini kan azadu fid dunya bi aisyah qa'ini mailun adiyun yaquluna laka in azhadu salah juga ini azhadu di dunia bihaitsu la yabqa indi mailun la sawab telah salah itu. Jadi faedah qulta lahum maksudun inni azhadu di dunia bihaitsu la yabqa indi mailun adiyun yaquluna laka aksir min dzikrillah ta'ala lailan aw naharan hatta yariqa hijabaka fatadhkura al-akhirah bi'aini basiratika wa tandura salah kita liman yasadu fid dunya min ad-darajati wan na'im kama waqa'a ali Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu fa idza ra'aita dhalika zahatta la mahalata fid dunya walau qala jumhuruhum araqibun fid dunya limana ya dunia lama sawaita ilaihim bellah sawaita tidak memperhatikan artinya maka setengah daripada kelakuan yang tertentu dengan dia ahli sufi daripada orang yang lain daripada mereka itu artinya nam khususiyat lawan orang sufi adalah artinya nam lain daripada nam kada sufi itu apa yaitu mengetahui ahli sufi itu dengan jalan tarikat yang menyampaikan bagi mereka itu mengamalkan dengan yang di dalam Al-Quran yang dalam hadis Nabi mengamalkan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti zuhud dan lainnya daripada segala sifat yang kepujian. Maka apabila engkau kata bagi mereka itu ahli sufi faida qulta lahum adakah adakah maksudku
berkehendak bersifat dengan zuhud di dalam dunia, yakni bersifat dengan tiada suka hati akan kekayaan dunia dan kemegahannya dan barang sebagainya. Saya kira-kira tiada tinggal padaku, cenderung pada adatku itu bagi yang demikian itu. Maka berkata orang ahli sufi, diketahui tadi, bagimu banyakkan daripada zikrullah Ta'ala pada siang hari dan malam, hingga jadi tipis dinding antaramu dan antara akhirat itu. Maka engkau dapat akhirat itu dengan penglihatan mata hatimu, dan lagi engkau lihat akan sesuatu yang dibalas akan bagimu. Dibalas bagi orang yang zuhud itulah tiada suka akan sesuatu yang di dalam dunia itu, yaitu daripada segala derajat, yakni martabat yang tinggi, dan daripada segala nikmat yang amat besar di dalam akhirat itu yang disediakan bagi orang yang zuhud itu, yaitu seperti yang telah jatuh zuhud itu bagi Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, padahal ia meninggalkan kerajaan dan meninggalkan ia kemegahan dan meninggalkan ia akan segala harta sekalian dunianya. Nah, jadi artinya tadi kan adakah yang maksud lawan ikram lawan dunia? Nah, jadi maksudnya itu kalau orang sufi jadi kadang istilahnya tuh tujuan beramal hendak supaya menghilang di dunia. Jadi beramal aja kaitannya sudah lembut hati, akhirnya tipis, maka dinding dengan hatinya Allah Ta'ala itu semakin tipis, akhirnya itu kadang timbul aja zuhud itu. Banyak berzikir, kan itu Allah tadi, Fadkurullah, banyak berzikir. Karena dengan banyak berzikir hati menjadi lembut, akhirnya dunia itu kada kepikiran lagi, kada nak makalinah manfaat. Nah, seperti yang terjadi dengan Ibrahim bin Adham ya. Nah, Ibrahim bin Adham itu jadi raja sugih, tapi nah ini sudah dikandani Allah Ta'ala zuhud lawan dunia. Jadi pas ada riwayatnya, karena ada dua kisah Ibrahim bin Adham ini sebab Sidin meninggalkan kerajaan itu. Jadi ada kisahnya Sidin itu karena ketujuh berburu. Jadi suatu ketika beliau berangkat berburu membawa roti. Pas jalan-jalan, pas di jalan roti nang dibawa di ransel diambil burung halam toda Allah, harapnya saya dapatnya di tajam benar matanya tuh, anak ayam macam benar itu. Nah, jadi dapatnya Sarik Sidin, apa acara kita nih, dia di Sidin kemana nih, dia memakan kan, Sidin lihatin singgah di pohon datangi, pas para anak memanah, diraba, dia pulang mana hinggamnya sana datangi, sampai terakhirnya inya berada di atas dada seseorang laki-laki. Burung tadi mengambilkan roti tadi itu dari kita di anda kamu tahu, maka oleh laki-laki itu sampai habis roti. Nah, disitulah Sidin terkagum-kagum itu. Lalu Sidin paraki, iba di paraki,
takuni kayak apa kisahnya ikam ini. Ujarnya, aku ini pedagang, sampai di jalan di sini dirampok orang, tangan diikat, batis diikat, harta dia diluram. Bapak apa yang dimakan setiap hari itu burung untuk memberi makani. Nah, berapa hari kalau pada hidup ingat burung 4 hari sudah. Nah, makan di situ dimakani burung. Nah, di situ Sidin berpikir, subhanallah. Artinya namaran rezeki itu di mana aja bagana Allah Ta'ala tetap menjamin dengan cara Allah sendiri, sehingga dapat kau makan. Nah, itu nambah ikat aja tuh. Yang ada habis umurnya lagi, ada caranya Allah memberi makan burung yang disuruh oleh Allah Ta'ala setiap hari. Nah, tapi ini karena darurat, biar jangan tiba-tiba bergena di hutan berikan, anak mencoba aja, kada mau. Ilmu itu kan bercobaan, kada yakin maksud. Nah, tapi ada juga sana mencoba ada. Nah, jadi apa? Iba itu Ibrahim ada berpikir, oh kayak ini Allah Ta'ala menjamin. Lalu Sidin apa? Sadar, akhirnya balik ke rumah. Nah, pengganti Sidin pakaian, tinggalkan kerajaan, tinggalkan harta semua, berangkat dengan pakaian yang ada di awal. Nah, kalau pada salah kamu kasih lalu untuk ilmu beramal, jadi ulama besar, langsung luar biasa. Nah, ada satu riwayatnya, karena itu kisahnya ada juga namanya penyebab Sidin. Satu ketika malam hari Sidin kada awal guling, kepanasan kah apakah kada tahu, lalu naik ke atas sotoh rumah Arab itu kan, di atasnya ini rata kada berhubungan kayak kita, jadi udah kayak tempat angin-angin itu ada sotoh. Itu melihat seorang laki-laki datang membawa kado penggundalan yang kita lagi tapi kadang-kadang anak muda dirabai langsung tanggung umat nyamannya. Jadi sedih orang ini aku makan segala fasilitas lengkap, bertilam segala macam, anda guling, ada mau guling. Jadi di pasar di sini lawan apa? Penjaganya. Karena bilanya bangun ditahan, aku anak babandir. Pagi anak berjalan ditinggal, anak meninggalkan ditahan oleh yang kita satpam bau. Hari raja yang babandir. Besokan kita poni kayak bekam nyamannya kuring, imam anak bundalan berapa kuring. Jadi ujarnya ulun jadi kawan kuring langsung, ulun ni kada banyak pikiran, nang harta ada bisik, nang ada cuma bundalan, imbah ulun rabai aman kuring ulun. Amun biar wajar kada awal kuring, kebanyakan yang dipikirkan rakyat, yang dipikirkan pangkat segala macam. Jadi lalu biar kada awal kuring. Nah, imba itu sedih lalu ia nangkai tadi. Lalu sedih tinggalkan, anu sedih kerajaan sedih. Apa tulak menuntut ilmu. Lalu jadi ulama besar, jadi wali. Nah, padahal sudah artinya sudah berumur tapi menuntut ilmu tetap. Jadi meninggalkan kerajaannya atau meninggalkan kemegahan pangkat, meninggalkan segala harta dan sekalian dunianya.
maka apabila engkau lihat akan yang demikian itu, niscaya bersifat engkau dengan sifat zuhud itu dengan tiada syak akan di dalam dunia. Dan jikalau berkata sekalian jumhur ulama, bagimu sukai olehmu akan yang demikian itu di dalam dunia ini, niscaya tidak engkau dengarkan perkataan mereka itu dan tidak engkau mengikut bagi perkataan mereka itu. Walau qulta ya akhi dari kali ghairihim laqala laka Allah Ta'ala amaraka antasada la ghairu wa la yahtadi littariq ila dhalika fahukmuhu hukmu tabibin yahfadu kitaban fit tibbi wa la ya'rifu ila jal marad intaha. Artinya, dan jikalau engkau kata saudaraku akan yang demikian itu bagi orang lain daripada ahli sufi ini, niscaya berkata bagimu bermula Allah Ta'ala menyuruh akan engkau bahwa engkau zuhud di dalam dunia, dan ini yakni zaman engkau suka akan dunia itu, padahal ia tiada tahu menunjukkan akan engkau bagi jalan tarikat kepada yang menghilangkan kasih akan dunia itu di dalam hatimu. Maka hukum orang ulama yang daripada ulama ahli sufi itu seperti hukum tabib yang menghapaskan beberapa di dalam kitab tib, artinya masalah obat, padahal ia tidak tahu berarti akan penyakit orang lain, jadi menghafal aja. Jadi kalau ada orang menyuruh zuhud lawan dunia, tapi kada tahu caranya, sama orang menghafal kitab obat-obatan ya dokter, tapi kada tahu mengobati orang dari kada tahu. Nah, jadi kadang sekadar kalau ini sekadar menyuruh zuhud lawan dunia, zuhud itu kayak apa kada tahu. Nah itu artinya sama aja sedih orang yang menghafal kitab obat-obatan tapi tidak tahu mengobati manusia. Nah, sebab inilah dinamakan ulama ahli sufi itu akan tapi roh yang mengobati mereka itu akan penyakit maksiat yang di dalam hati seperti yang tersebut maksiat batin yang di dalam hati dahulu itu. Dan setengah daripada perceraian madhab fuqaha dan antara madhab sufi itu, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani pula di dalam kitab yang bernama Madarijus Salikin dengan katanya, ini perbedaan ulama sufi lawan ulama fuqaha. Wa lil Junaidi radhiyallahu anhu anna jama'atan min talabatil ilmi bi Baghdad taraku majlis syekhihim fil fiqh wa jalasu fi halqatil Junaidi fataqaddara shaykhuhum min dalika wa basatalinahu bisubi lisanahu bisubiyannahiyah. Artinya sesungguhnya hikayat yang jatuh dan terjadi bagi Imam Junaidi al-Baghdadi. Ini kisah Imam Junaidi al-Baghdadi, ulama sufi dan ikutan imamnya para ulama sufi itu Imam Junaidi. Bahwasanya adalah beberapa jamaah daripada orang yang menuntut ilmu fikih di negeri Baghdad. Padahal mereka itu meninggalkan majelis guru mereka itu, majelis syekh mereka gurunya di dalam mengajar ilmu fikih, dan duduk mereka itu dalam perhimpunan duduk Junaidi, Imam Junaidi ini di dalam berzikir. Maka marah hati syekh mereka itu, ya kayak baratnya. Ini orang ahli sufi bermajelis. Ada dalam sebutinnya orang ahli fuqaha, orang ahli fikih bermajelis juga. Cuma buat murid ahli fikih ini umpatan duduk di majelis
orang ahli sufi. Lalu guru dan fuqaha tadi bermamai bahasa kitanya. Dan mengata ia dengan lidahnya akan syekh yang menjalani di dalam kelakuan ahli sufi itu. Oh, macam-macam itu kan. Itu kan tadi bahasa Arabnya tadi dapat. Apa tadi bacanya tadi ada. Wabasa ta'lisanahu fi sufiyah. Jadi menguraikan lidahnya macam-macam yang berarti orang ahli sufi ini begini. Saling tersinggung murid seorang berjauhan, murid seorang mengajikan lain. Lalu saling ajak itu orang fikih itu. Kalau orang ahli sufi, orang pada mengaji lawan seorang kan bapak biar aja tapi seorang mengajar beramal seorang kan. Karena sakit hati ada ini, sakit hati murid ke lain. Ia nak lalu murid didoktrin untuk kada boleh mengaji ke lain. Mau mengaji lawan dia, kada boleh mengaji ke lain. Ya tu. Sehingga murid-murid ini kada dibolehkan mengaji ke lain. Sampai murid-muridnya juga ada yang melawan anak lain. Ada yang menghalangi orang. Ikan menumpat kawalan, kada boleh lagi umpat kawalan. Itu kada dibayarkan. Dan ini terjadi dan bujur-bujur terjadi. Kalau orang sufi kada kayak itu. Kenapa? Kada membayarkan murid mengaji ke lain, sehingga muridnya pun kada ini umpat kawalan. Anak kearisan sini kada boleh lagi, nyampat ke sini kada boleh. Jadi laporan kena lawan gurunya si nompat mengajikan. Dan ya, kada timbul di pengajian pulang gurunya pemamai. Misalnya adalah. Jadi kayak apa ini Imam Junaidi tindakan sendiri imbah guru nang fuqaha tadi lah. Mamai karena murid si fuqaha tadi larian empat mengaji lawan Imam Junaidi. Fa'arsala Junaidi ilaihi wa qala lahu ya akhi al-'abdu idza kana qasduhu liqa'a mahbubihi wa hunaka tariqani ahaduhuma la yasilu ilaihi minha illa nafsalasina sana fa akhar yasilu ila mahbubihi minha min duni sanatin ayyuhuma yang bagi ayah suka. Jadi ini kan kirim surat kisahnya nih. Ya Allah, teman lagi mati lagi. Artinya menyuruh oleh Syekh Junaidi kepada Syekh mereka itu yang datang kepada Syekh Junaidi itu dan berkata Syekh itu baginya, hai saudaraku, bermula seorang hamba Allah apabila ia mengqasad akan berkehendak mendapati akan kekasihnya, dan di sana dua jalan. Pertama, tiada dapat sampai kepada kekasihnya itu daripadanya melainkan di dalam sekira-kira 30 tahun, dan jalan yang lain daripada itu dapat sampai kepada kekasihnya padanya kurang daripada setahun, maka apa jalan seyogianya bahwa dijalani di dalamnya itu. Jadi Imam Junaidi ini kan artinya minta supaya berpandir langsung menawan orang Allah tadi, lalu berdapat. Jadi ujar Imam Junaidi ini menakuni lawan guru dan fuqaha tadi. Nih, bila orang tu ada keisi kekasih nak dicintainya, lalu jalan menuju kekasihnya itu ada dua. Jalan sini 30 tahun hanya sampai. Kalau jalan sini kada sampai setahun, artinya anggaplah setahun. Yang di sini setahun sampai
di sini 30 tahun aja sampai. Kira-kira pilih yang mana jalannya, gitu maksudnya nih. Faqala al-faqih yasluhu aqrabuhuma wa aqsaruhuma zamanan. Faqala sadaqta. Faqala al-faqih tariqatu bunayyan aqrabu ila hadratil haqq ta'ala min tariqatikum. Faqala al-Junaidi bal tariqatu dzikrillahi ta'ala aqrabu ila Allah min tariqi ma'rifati ahkamihi li'annaha muta'alliqun bil khalqi wa tariqatu dzikri muta'alliqatun bil haqqi ta'ala. Nah, bersambunglah. Bisa sudah harinya yang sedikit dulu, nah bersambung ini berdialog jadi lalu bersambung hingga jadi faqala al-faqih jadi kita sambungannya tuh. Jadi kan di kisah awal tadi artinya ada dua orang guru di Sekolah Imam Junaidi, nah sekolah gurunya guru ahli fuqaha. Jadi si murid dan ahli fuqaha ini umpat mengaji lawan Junaidi al-Baghdadi. Lalu guru dan fuqaha ini bermain menyempati lawan orang-orang ahli sufi. Nah, lalu Imam Junaidi mengirim utusan hendak pendapat. Setelah pendapat ujar sidinna, bagaimana umpama seseorang ada berisi kekasih yang dicintainya, sementara jalan itu ada dua. Jalan yang satunya sampai 30 tahun, jalan satunya setahun sampai, pilih yang mana? Maka menjawab si guru tadi. Nah, ini jawabannya minggu kaitan. Nah, ini tuh. Itu tadi. Soalnya ini garasi ya waktunya sampai juga tenggorokannya mulai pagi benar ada juga. Jadi mudahan biar paham aja. Nah, karena jika ada tahu bang, nah kayak di bang sudah suaranya dan minggu lain akan ada lagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah beserta kesalahan yang boleh saya batin seumur hidup, serta selamat bahagia dunia akhirat. Ala hadirin ya Allah wa nama hadratin Nabi wa Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.